Selamat malam, jumpa lagi di malam hari ini dalam program yang sederhana, dalam program Suka-Sukamu Tuhan bersama saya, Pastor Ali masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Selamat Tuhan masih beri kesempatan bagi saya dan saudara untuk ada di malam hari ini. Dan malam hari yang indah ini kita sangat bersyukur kalau seizin Tuhan kembali program Suka-Sukamu Tuhan dalam program yang sederhana, bisa menghadirkan Bapak Pendeta Dr. Henok Sairang. Selamat malam Om. Dan saya sangat bersyukur malam hari ini ada teman-teman dari beberapa daerah, rekan-rekan, teman-teman hamba-hamba Tuhan. Saya percaya malam hari ini kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Di situasi yang hari-hari ini tidak menentu. Tetapi saya percaya ada kebenaran firman Allah malam hari ini akan meneguhkan saya dan saudara bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah mulai bergabung di malam hari ini. Dan saya percaya malam hari ini kita akan terima berkat Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita akan mulaikan acara ini, kita akan nyanyikan satu pujian. Saya minta nanti Bapak Pendeta Hendrik dari Palu akan berdoa membuka acara seminar kita pada malam hari ini. Saya minta dengan kasih Kristus Bapak Melki Soputan dari Manado yang akan memimpin pujian kita, menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Malam hari ini kita akan menikmati lawatan Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Namun sebelumnya kita akan memulaikan ibadah virtual ini lewat pertemuan kita. Kita akan buka dalam doa sambil kita nyanyikan satu pujian. Sama dengan Tuhan kita akan menikmati hadirat Allah. Sebab indah bersama dengan Tuhan menikmati lawatan Tuhan. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Amin. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari kita katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh
yang baik itu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah. Lagi katakan menikmati kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Menikmati kasih anugerah. Amin. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Hendrik akan berdoa membuka acara pada malam. Mute-nya belum dibuka, Om. Mute-nya belum dibuka, Om. Bapak Pendeta Hendrik. Ya, saya minta dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Stephen Oron, bisa? Oke ya. Ya. Mute-nya nanti tidak mau terbuka. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pujian syukur kami naikkan kepadamu. Malam hari ini Tuhan, kesempatan yang indah, yang baik, yang Engkau kurniakan dalam hidup kami. Kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mohon Engkau ada bersama dengan kami. Kami berdiri berbagai-bagai tempat Tuhan, tapi Engkau tidak dibatasi waktu dan tempat. Engkau ada bersama dengan kami. Kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Terlebih hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Henok Saerang, hikmat urapan Allah ada bersama dengan hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan benar itu daripada-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi kehidupan kami, bagi umat-umat-Mu, bagi hamba-hamba-Mu, di mana saja yang sempat mengikuti pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa Allah, perlindungan Allah ada bersama dengan kami. Jaringan kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Mulaikan seminar malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting maupun yang mengikuti secara live streaming. Ya, khususnya yang ada di Facebook, saudara bisa chatting malam hari ini sebentar. Saudara ingin bertanya, nanti ada tim kami yang akan melihat dan akan menyampaikan kepada Bapak Pendeta Henok Saerang. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian satu lagi. Setelah itu kita akan mendengarkan seminar pada malam hari ini. Saya minta Bapak Pendeta Melki Soputan dari Manado untuk bisa menaikkan pujian satu untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita ada dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih kuasa Tuhan. Sebab kita sudah menikmati lawatan Tuhan lewat penyembahan kita malam ini. Kita percaya bahwa alamat kita pasti, haleluya, surga tempat kita, tujuan kita, kehidupan kita yang kekal ada di sana. Mari kita nyanyikan pujian, sana surga yang mulia.
Sana surga yang mulia, damai dan gembira, ikulah tanpa kisah hilang. Sana surga yang mulia, amin. Di sana surga yang mulia, damai dan gembira, ikulah tanpa kisah hilang. Sana surga yang mulia, Tuhan datang. Tuhan datang di atas tawar, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Amin. Tuhan datang di atas tawar, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Katakan Maranatha. Maranatha, haleluya, Tuhan datang. Amin, amin. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Maranatha, Maranatha, haleluya, Tuhan datang. Amin. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Lagi katakan. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan siapkan mengikuti seminar pada malam hari ini. Saya minta dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Revi Awandatu, saya lihat ada bisa untuk berdoa. Bapak Pendeta Revi Awandatu. Bisa dengar suara? Bisa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam ini kembali kami dikumpulkan khususnya untuk mendengarkan seminar mengenai topik 666. Tuhan, biarlah Engkau boleh urapi kami semua, khususnya hamba-Mu. Biarlah urapan-Mu boleh ada atasnya, hikmat ilahi boleh turun atasnya, sehingga semua yang keluar dari bibir mulutnya hanya kebenaran firman Tuhan saja yang boleh membantu kami makin mengenal siapa Engkau sebenarnya, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerjalah, biarlah acara ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Pendeta Revi Awandatu yang sudah berdoa untuk firman Allah atau seminar kita pada malam. Selanjutnya saya serahkan kepada narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Henok Saerang. Silakan Om. Haleluya. Puji Tuhan. Suara kedengaran? Senang sekali boleh berada di ruangan suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk Pastor Ardelus Masih. Luar biasa. Beliau berhasil menghadirkan Tuhan dengan apa saja yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Terserah. Suka-sukamu Tuhan, dan sekarang kita mencoba untuk melihat apa yang direncanakan Tuhan pada hari-hari yang paling terakhir, khususnya menjelang Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Sebelum peristiwa dahsyat itu akan terjadi, khususnya apa yang kita akan bicarakan ini, itu Tuhan Yesus telah menitipkan pesan yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Dan itu dicatat dalam kitab Wahyu. Nah, menurut peneliti Alkitab, kitab Wahyu itu adalah sebuah kitab yang sangat unik, ya, sebuah kitab yang boleh dikata memiliki tulisan-tulisan yang sukar sekali untuk ditafsir, dimaknai, diketahui. Bahwa kitab Wahyu itu
merupakan salah satu jenis sastra yang disebut sebagai literatur apokaliptik. Jadi jenis sastra yang berkaitan kisah-kisah yang akan terjadi, yang sementara terjadi dan akan terjadi, khususnya pada zaman tulisan itu ditulis. Juga itu berkaitan dengan perpaduan sejarah-sejarah yang terjadi pada zaman itu, lalu kemudian sejarah-sejarah yang akan memungkinkan apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu pada beberapa bagian itu, termasuk yang kita akan bahas ini, itu ada kaitannya. Jadi kalau kita mencoba untuk memperhatikan apa yang dimaknai dalam khususnya kerajaan antikristus dengan angka 666, itu kita harus sadar bahwa itu ada hubungannya dengan sejarah atau dengan hal-hal yang sedang berkembang pada waktu-waktu di mana peristiwa itu akan terjadi. Nah, secara khusus kita akan konsentrasi saja pada angka 666. Karena angka 66 itu juga itu ada hubungannya dengan kerajaan antikris atau antikris itu sendiri, maka sedikit banyak saya juga akan masuk untuk sedikit memberikan penjelasan tentang apa dan bagaimana kerajaan antikris, dan juga sedikit tentang antikris dan apa yang dikerjakannya. Nah, saya akan menggunakan PowerPoint ya pada kesempatan ini. Bisa terlihat ya, angka 66 itu dalam tulisan bahasa Inggris itu juga ditulis dengan mark of the beast. Jadi mark of the beast atau tanda dari sang binatang, binatang buas. Nah, angka 66 ini itu muncul di dalam Wahyu pasal 13. Dalam Wahyu pasal 13 ada dua beast, ada dua binatang yang dahsyat itu yang muncul. Yang satu dari dalam laut dan yang satu dari dalam bumi. Kita baca yang pertama. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Itu lanjutan dari pasal 12 tentang sang naga atau si naga. Kita mulai. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi ini binatang yang keluar dari dalam laut. Dan kemudian kita kenal binatang yang keluar dari dalam laut ini itu adalah antikris sekaligus kerajaannya antikris. Lalu dalam Wahyu pasal 13 ayat 11 itu binatang yang keluar dari dalam bumi. Saya baca. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Nah, ini kemudian dikenal sebagai nabi palsu. Nabi palsu itu yang bersama-sama dengan antikris, atau sebagai juru bicara antikris, atau sebagai yang mengatur segala sesuatu yang akan dikerjakan antikris, itu sebagai manajernya di dalam mengelola kerajaan antikris. Dan disebutkan bahwa binatang ini
kelihatannya seperti seekor anak domba, ya, seperti seekor anak domba, tetapi pada waktu dia berbicara itu seperti seekor naga. Jadi ini adalah suatu pemalsuan dari utusan Tuhan, seperti yang kita ketahui Yesus sebagai utusan Bapa, dan kemudian rasul-rasul atau kita hamba-hamba Tuhan sebagai utusan Kristus yang seharusnya berbicara juga seperti Kristus Yesus, seperti anak domba, tetapi ini disebutkan dia berbicara seperti seekor naga. Artinya ini kemudian kita kenal sebagai sang nabi palsu. Nah, apa yang dia sampaikan khususnya pada waktu peristiwa munculnya kerajaan antikris. Dalam ayat 16 sampai 18, sang nabi palsu atau binatang yang keluar dari dalam bumi itu memberikan informasi begini, ya, dan ia menjawabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya itu ialah 666. Jadi kita lihat, seperti yang menjadi tema kita pada kesempatan ini memang hanya 666 atau 666, maka saya ingin mengelaborasi apa yang dikatakan di dalam ayat ini, bahwa angka 66 itu adalah nama binatang atau bilangan namanya. Lalu kemudian disebutkan sebagai bilangan seorang manusia. Jadi itu berkaitan dengan sepak terjang dari antikris, ya, dan semua rencana-rencana antikris sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan untuk dapat menguasai seluruh dunia ke dalam pemerintahannya. Ya, tanda dari binatang buas itu 666. Jadi 666 disebut sebagai the mark of the beast, ya, tanda dari binatang buas. Nah, dalam pengertian umum, kalau saya mencoba untuk memberikan dahulu pengertian umum tentang apa yang diketahui tentang 666. Angka 66 itu melambangkan kesempurnaan sistem manusia secara keseluruhan, yang terpisah dari Tuhan dan di bawah pengaruh konstan setan si iblis. Jadi angka 66 itu melambangkan kesempurnaan sistem manusia. Jadi apa yang direncanakan, dikerjakan oleh manusia itu akan mencapai kesempurnaannya. Dan kesempurnaannya itu akan akan kelihatan atau akan muncul dari sepak terjang dan kelakuan dari sang antikris. 6 di dalam Alkitab mewakili dengan sendirinya ketidaklengkapan atau ketidaksempurnaan. Karena itu adalah 1 kurang dari 7. Jadi kalau dalam Alkitab angka 7 adalah angka kesempurnaan. Angka 6 itu adalah kurang 1 dari angka 7. Jadi itu kalau berkaitan dengan segala kehebatan kemanusiaan, itu apapun yang dibuat oleh manusia, apapun yang sedang dikerjakan, walaupun kita telah mencapai satu prestasi, rekayasa dan pengetahuan yang luar biasa, ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin tinggi dan makin canggih, tetap dia kurang 1 atau tidak pernah bisa mencapai kesempurnaan. Yaitu pandangan umum tentang angka 66. Sistem manusia di bumi terdiri dari 3 bagian. Masing-masing diwakili oleh 6 dalam angka 6. Jadi ada 6 pertama, jadi 6, 6, 6. Jadi 6 pertama itu angka 66 berarti agama palsu
yang sempurna dari manusia di bawah pimpinan setan. Iblis adalah dewa dunia ini dan diizinkan untuk menipu umat manusia sampai Yesus Kristus datang kembali. Itu yang kita bisa lihat. 6 yang kedua adalah untuk pemerintahan palsu yang tertipu di dunia ini. 6 yang ketiga dari 6 adalah simbol dari sistem ekonomi manusia yang berpusat pada diri sendiri. Jadi ini 6 itu adalah sistem yang akan menjebak manusia untuk terperangkap kepada apa yang menjadi kehendak dari antikris. Sebab target antikris pada akhirnya itu dia akan menjadikan agama satu agama. Penyembahan tidak boleh kepada yang lain, tetapi hanya kepada antikris. Yang kedua, pemerintahan yang satu. Jadi dunia ini itu akan takluk kepada sang penguasa tunggal di dunia. Maka itu kita nanti akan lihat one world order. Jadi akan terjadi pemerintahan yang satu di dunia. Yang ketiga adalah disebutkan bahwa yang ketiga simbol dari sistem ekonomi. Ya, ekonomi, sistem perekonomian itulah merupakan salah satu alat yang begitu luar biasa yang dimanfaatkan, digunakan oleh antikris untuk mempengaruhi dan menjebak manusia untuk mengikuti segala kehendaknya. Jadi ekonomi yang satu, pemerintahan yang satu, dan agama yang satu. Jadi itu yang kita bisa lihat. Nah, angka 66 mewakili dunia dan semua yang dilakukannya untuk menenangkan dan memuaskan sifat manusia. Jadi manusia itu yang selalu merasa kurang aman, tidak tenang, tidak puas, itu akan ditawarkan satu kepuasan dan ketenangan oleh antikris dengan angka 666. Dalam kitab 1 Yohanes, kalau saudara nanti baca itu dalam kitab 1 Yohanes, itu Rasul Yohanes menulis bahwa hal-hal yang berkaitan dengan keduniawian itu adalah hal-hal yang begitu luar biasa, berusaha untuk menjerat, menjebak, dan kemudian menyeret kita kepada hal-hal yang akhirnya bermuara kepada mengikuti antikris. Bentuk 6 yang tersembunyi di 666 di dalam apa? Di dalam kitab 1 Yohanes itu berkaitan dengan keinginan dunia. Ya, karena penggunaan kata dunia di dalam 1 Yohanes yang Rasul Yohanes tulis itu ada hubungannya dengan apa yang menjadi target dari kuasa kegelapan untuk dapat menguasai seluruh manusia. Nah, coba kita lihat di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 ya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat 17 saya baca. Dan janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, jadi itu 6 pertama, keinginan mata, 6 yang kedua, dan keangkuhan hidup, itu 6 yang ketiga, itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi untuk kita bisa lepas dari jerat antikris pada akhirnya, maka mari kita melakukan kehendak Bapa. Jangan sampai kemudian kita seperti terpengaruh oleh keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kejatuhan dari manusia pertama mengakibatkan kejatuhan dari seluruh umat manusia itu adalah pada sisi ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jadi kita lihat kalau berhubungan dengan 666 itu berkaitan dengan angka manusia yang terjebak
ya, terperangkap dalam apa yang telah dirancang oleh kuasa kegelapan. Dan itu nanti pada akhirnya digunakan oleh antikris untuk menguasai seluruh dunia. Nah, kita akhirnya akan masuk kepada pembahasan sedikit tentang kerajaan antikristus. Sebab tidak mungkin kita berbicara angka 666 kalau kita tidak berbicara tentang antikristus, kerajaan antikristus, ya. Nah, sebab kalau kita baca dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 dan ayat 2, memang ini berbicara tentang munculnya kerajaan antikristus sekaligus sang antikris itu sendiri. Bahwa binatang yang keluar dari dalam bumi itu adalah binatang yang serupa dengan macan tutul, kakinya seperti beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi pada kesempatan yang lain, pada waktu saya membahas tentang kerajaan antikristus, Wahyu pasal 13 itu adalah wahyu yang berkaitan dengan dideklarasikannya kerajaan antikris atau berdirinya kerajaan antikris, dan kemudian seluruh pemerintahan dunia itu ada di tangan sang antikris. Nah, kita perhatikan binatang yang keluar dari dalam laut ini itu berkepala 7 dan kemudian bertanduk 10. Ya, berkepala 7 dan bertanduk 10. Lalu dia adalah perpaduan akumulasi dari macan tutul, beruang, singa, dan binatang yang disebut pada kitab Daniel sebagai binatang yang sangat dahsyat. Nah, untuk kita lebih jauh memperhatikan atau mengetahui tentang kerajaan antikris, di mana anam-anam itu begitu dominan di sana, kita hubungkan dengan penglihatan Nabi Daniel. Jadi kitab Daniel dan kitab Wahyu itu punya hubungan apokalipsis atau apokaliptik yang sangat erat sekali. Saya minta saudara bisa memperhatikan ayat ini. Saudara tidak usah baca di Alkitabmu, tapi sudah perhatikan di layar. Kalau bisa baca di layar. Atau kalau mau buka Alkitab, silakan. Daniel pasal 7 ayat 2 sampai 7. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan tampak keempat mata angin yang mengguncangkan laut besar. Jadi lagi-lagi laut besar yang bergelora. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Jadi kalau dalam kitab Wahyu itu langsung disebut sebagai satu binatang yang berkepala 7 dan berkepala 7 dan 10 mahkota, lalu kemudian itu perpaduan dari singa, beruang, macan tutul, dan pada waktu Daniel melihat itu seolah-olah satu demi satu itu muncul. Ya, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut. Dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain. Yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang lain yang rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya, lagi pula binatang itu berkepala 4. Dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan, mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat, ia bergigi besar dan dari besi dan melahap dan meremukan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Jadi kalau kita perhatikan, kita hubungkan Wahyu pasal 7 dan Wahyu pasal 13 dan Daniel pasal 7 itu hampir sama. Itu di sini disebutkan
bahwa binatang ini kalau kita gabungkan itu memang berkepala 7, ya, sebab disebutkan pada binatang yang keempat, ya, disebutkan binatang itu 1 kepala. Binatang yang ketiga berkepala 4, jadi sudah 5. Binatang yang kedua beruang itu 1 kepala, sudah 6. Dan kemudian binatang yang pertama singa 1 kepala, jadi 7 kepala. Lalu kemudian pada bagian terakhir disebutkan ia bertanduk 10. Jadi ada hubungannya. Nah, hubungannya itu berkaitan dengan pengertian dari binatang-binatang yang bermunculan dalam kitab Daniel. Itu kalau kita mempelajari kitab Daniel itu berkaitan dengan munculnya kerajaan-kerajaan besar dunia dari zaman Nebukadnezar dan sampai pada zaman Kekaisaran Romawi. Dan itu adalah gambaran dari kekuatan-kekuatan yang luar biasa dari seluruh kekuatan dunia yang kemudian dia muncul lagi pada akhir zaman, walaupun nama kerajaan itu sudah tidak sama seperti yang kita kenal, seperti Babilonia, Media Persia, Yunani, ya, kita tidak lagi akan melihat nama-nama itu, tetapi roh dan attitude, sikap dari kerajaan atau bangsa-bangsa di dunia itu kemudian mewakili dari jenis-jenis kerajaan-kerajaan yang lama itu. Nah, saya tidak akan berbicara pada kesempatan ini karena itu ada penjelasan yang cukup panjang, tapi kita akan konsentrasi kepada bahwa kemunculan dalam kitab Wahyu itu berkaitan dengan seluruh kekuatan-kekuatan, baik kekuatan singa, kekuatan beruang, kekuatan macan tutul, kekuatan binatang dahsyat itu disatukan. Artinya antikris itu akhirnya akan mengakomodasi dan kemudian menguasai seluruh kekuatan dunia dan kemudian dia yang akan menjadi penguasa dunia. Nah, lalu kemudian dari mana antikris itu digambarkan? Dalam kitab Daniel khususnya yang disebutkan binatang pada bagian yang bertanduk 10, ya, binatang yang bertanduk 10 seperti mimpi Nabi Daniel, itu dia melihat tiba-tiba di antara 10 tanduk itu muncul 1 tanduk kecil dalam ayat 8, ya, dalam kitab Daniel pasal 7. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk kecil lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Jadi ini kaget, ini Daniel, loh, dia perhatikan 3 tanduk patah, ini tanduk yang satu yang kecil itu makin lama makin besar. Yang dia lihat adalah tanduk itu mempunyai mata dan mempunyai mulut yang menyombong. Nah, ternyata bahwa dalam penjelasan selanjutnya dalam Daniel pasal 7 dan juga pada Daniel pasal 8, itu tanduk kecil itu memang adalah pribadi antikris yang kemudian muncul dengan satu kekuatan yang begitu dahsyat dan otoriter sehingga yang lain-lain itu harus tunduk. Kalau tidak tunduk, dia patahkan atau dia hancurkan seperti 3 tanduk itu. Tapi yang lain langsung tunduk kepadanya. Dan itu yang adalah sikap dari antikris pada akhir zaman. Nah, sekarang dari penjelasan atau pernyataan Daniel dalam mimpinya tentang tanduk kecil, itu sebenarnya memberikan satu gambaran atau sekaligus kita bisa melihat sebagai indikasi kemunculan antikris pada akhir zaman. Ya, ini sebagai satu hal yang perlu kita ketahui. Ingat, kalau kita mempelajari kitab Wahyu dan kitab Daniel, kita sedang mempelajari suatu pernyataan-pernyataan yang lebih banyak disampaikan secara simbolis
dan harus dipadukan dengan sejarah-sejarah yang ada pada waktu itu dan sejarah yang akan datang atau sejarah pada zaman kita. Dan ini yang kita lihat ada hubungannya antara tanduk kecil itu dengan kemunculan antikris. Nah, langsung saja ya kita lihat pada satu ketika itu tahun kira-kira 1776 ada satu kelompok kaum elit ya kaya raya di dunia itu kemudian membentuk satu kelompok yang akhirnya mereka sepakat bahwa kelompok itu yang kemudian dinamakan kelompok Illuminati itu menetapkan logo. Logonya itu adalah logo yang lebih dikenal sebagai piramida terpancung. Piramida terpancung itu piramida, lalu kemudian di atasnya itu piramida kecil dan di bawah piramida yang seharusnya berhubungan dengan di atas. Nah, pada bagian atas itu ditaruh mata. Lalu kemudian mereka berkata bahwa itu antara piramida besar di bawah dengan ujung yang barat. Itu adalah mulut. Mulut yang menyombong. Jadi ini mata yang melihat ke segala arah ya, dan kemudian mulut yang bisa digunakan sebagai suatu upaya untuk memberikan penjelasan dan mempengaruhi umat manusia tentang munculnya satu tokoh yang akan menyelamatkan dunia. Nah, ini kelompok ini itu diketahui ya sebagai kelompok Illuminati dan itu adalah logonya pada bagian belakang. Kemudian diketahui bahwa kelompok itu atau gerakan itu dikenal sebagai satu gerakan yang didirikan di Bavaria oleh Adam Weishaupt pada tanggal 1 Mei 1776. Dia adalah seorang ulama yang bekerja sama dengan kelompok Freemasonry dan bergerak di bidang keagamaan, politik, dan revolusi sosial. Ya. Lalu kemudian kita perhatikan atas perintah dari Mayer Rothschild, bangsawan Yahudi yang anti-Kristen, Adam Weishaupt mendirikan gerakan ini. Tujuannya awalnya untuk mendirikan Zionisme kemerdekaan Israel. Jadi memang pada tahun 1777 yang pertama, target pertama adalah mendirikan negara Israel. Itu gerakan Zionisme itu digulirkan oleh mereka. Tetapi kemudian setelah Israel merdeka, mereka yang kemudian bersepakat untuk mendirikan sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya pada satu bagian negara, tetapi pada seluruh dunia. Nah, logo yang kemudian sangat terkenal ini, itu kemudian disempurnakan menjadi seperti ini. Dan ternyata logo ini ya dikenal sebagai, atau kelompok ini dikenal sebagai gerakan rahasia yang targetnya menguasai tatanan dunia. Jadi seperti saya katakan tadi, pertama Zionisme untuk berdirinya negara Israel dan itu berhasil. Lalu mereka kemudian memiliki visi besar ya untuk menguasai tatanan dunia. Ya, mata yang pada bagian atas itu disebut sebagai bahwa kelompok ini adalah pemegang cahaya yang akan memberikan cahaya baru, ya harapan baru kepada seluruh masyarakat dunia. Nah, mereka juga tidak segan-segan berkata bahwa pelaksananya juga disebut sebagai the Luciferian Conspiration. Jadi konspirasi Lucifer. Ya, apakah ini kebetulan? Tetapi itulah nama yang mereka banggakan. Yang menarik bahwa bersamaan dengan munculnya ini gerakan ini kelompok ini, itu Amerika Serikat itu merdeka. Jadi pada bulan Mei, ya gerakan ini dideklarasikan. Pada 4th of July, bulan Juli, 4 Juli, kemerdekaan Amerika itu dideklarasikan. Dan yang menarik, bahwa rupanya yang menyusun baik amandemen dan sebagainya, ya hal-hal dasar tentang Amerika Serikat
itu sebagian dari kelompok ini sudah dimasukkan ke sana. Itu sebabnya dalam mata uang Amerika, ya, mereka berhasil menetapkan logo mereka itu pada mata uang Amerika. Negara ini sebenarnya berdiri atas dasar keyakinan mereka akan Tuhan secara luar biasa. Ya, maka itu dalam mata uang Amerika juga ada kata yang tepat, in God we trust. Jadi di samping ada logo lambang Amerika Serikat, ya, di sebelah ada lambang dari atau logo dari gerakan ini. Apa yang saya mau katakan dari keanehan, kejanggalan yang kita bisa lihat sekarang? Itu artinya bahwa dari awal ini kelompok ini sudah mengetahui bahwa negara Amerika Serikat itu akan menjadi negara besar dan sangat kuat. Untuk mereka bisa menguasai dunia, mereka harus menguasai tokoh-tokoh sentral dunia. Dan Amerika merupakan negara yang memunculkan tokoh-tokoh utama dunia yang akan menguasai semua bidang-bidang kehidupan dari kemanusiaan, politik, dan keuangan. Dan itu adalah hal yang cukup luar biasa yang berhasil dilakukan oleh mereka. Nah, kalau saya gambarkan, kalau sekarang ini kita lihat kelompok ini itu ternyata terus bergerak dan mereka itu berhasil pada abad 21 ini, ya, itu menguasai perekonomian dan perbankan dunia. Mereka yang berusaha itu saudara sebut saja siapa, sudah bilang George Soros, itu adalah orang mereka yang sekarang. Saudara bicara tentang Jeff Bezos, itu adalah orang yang masuk dalam kelompok ini. Saudara sebut ahli-ahli komputer, ahli-ahli media, itu adalah dalam kelompok ini. Bahkan menurut catatan bersama konglomerat dunia, dinasti ini menguasai jaringan mass media internasional. CNN, CBS, Daily Telegraph, Newsweek, Times, dan lain-lain. Ya, jadi mereka sudah berhasil menguasai bagian-bagian utama dari pertumbuhan dan pergerakan internasional. Kita tahu geng-geng besar seperti ini itu tidak akan mengizinkan orang yang tidak masuk dalam kelompoknya itu bisa berhasil menjadi orang-orang hebat di dunia. Jadi kalau tidak masuk dalam kelompok ini, mereka akan usahakan sedemikian rupa orang-orang itu akan bangkrut. Tetapi kalau ingin berhasil, masuklah pada kelompok. Jadi sekarang ini kita sudah berada pada suatu dunia yang dikuasai oleh orang-orang Illuminati. Ya, orang-orang Illuminati. Target mereka yang kita harus ketahui itu adalah politik dan kekuasaan. Tadi saya sudah singgung, New World Order atau pemerintahan dunia satu. Yang kedua, satu ekonomi dunia. Ya, ekonomi, barcode, digital computerization itu adalah hal yang mereka kuasai. Yang kemudian ketiga, ideologi atau agama, itu satu agama dunia. Jadi ini tiga hal yang tadi saya sudah singgung tentang apa yang diinginkan oleh antikris nanti pada akhirnya, atau yang akan kemudian dijalankan oleh antikris. Jadi antikris itu adalah penguasa yang telah berhasil menerima atau telah berhasil lewat sistem yang telah terbangun sejak awal untuk kemudian waktu dia berdiri berkuasa, dia sudah menguasai seluruh dunia. Waktu dia berdiri berkuasa, tidak ada orang yang bisa membeli, tidak ada yang bisa menjual kalau tidak lewat dari sistem yang dia tetapkan. Demikian juga jangan ada penyembahan kepada Tuhan yang lain. Penyembahan itu hanya ditujukan kepada antikris. Nah, untuk mencapai target seperti yang tadi saya sudah katakan, ya, New World Order, ekonomi yang satu, agama yang satu, itu sudah sejak dari awal. Sejak dari awal itu mereka setelah mulai menyusun, ya,
apa yang kira-kira bisa dimanfaatkan untuk bisa menguasai seluruh dunia. Ya, kita lihat ya, cikal bakal komputer itu ditemukan oleh Charles Babbage. Dia seorang pakar matematis, berhasil menemukan sebuah mesin hitung yang disebut komputer pada tahun 1822. Jadi belum sampai 100 tahun setelah ini kelompok ini terbentuk, kemudian sudah ditemukan salah satu alat yang akan kemudian dikembangkan untuk memudahkan rencana-rencana dari kelompok ini atau tanduk kecil itu kemudian bisa menguasai seluruh dunia. Ya. Salah satu komputer yang pernah ada di dunia dan menjadi komputer pertama itu ENIAC, Electronic Numerical Integrator. Komputer ini dibuat pada tahun 1945 oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Jadi ini yang kemudian berhasil dibentuk, ya, dan dikembangkan oleh Dr. John W. Maxley dan Christopher R. Jr. Nah, ini komputer yang pertama itu beratnya 30 ton. Harganya $62.000. Jadi pada waktu itu begitu besar. Tetapi cepat itu. Terjadi rekayasa-rekayasa dan upaya untuk kemudian menjadikan alat ini menjadi alat yang sangat baik untuk mencoba seperti tanduk kecil itu makin lama makin kuat, kemudian mematahkan 3 tanduk yang lain. Ya. Seperti kemudian akhirnya komputer itu sudah bisa ada di mana-mana, ya. Nah, ternyata memang kalau orang coba selidik itu kata komputer itu setelah dijumlahkan seluruh, ya, dari huruf C sampai R itu 666. Ya. 6 di situ ada 6. Nah, kemudian berkembang di dalam sistem jual beli. Dalam jual beli untuk memudahkan supaya komputer ini bisa sangat bermanfaat dan bisa diminati oleh semua dunia usaha, maka mereka kemudian berhasil merekayasa suatu alat atau suatu sistem yang bisa menolong orang untuk cepat di dalam menjual barang dan kemudian membayar barang. Ya, ini yang kita kenal sebagai barcode. Itu sekarang ini masih populer, barcode. Dan memang ternyata di dalam barcode itu ada 666, ya, batang pada paling pinggir, batang tengah, batang pinggir sebelah itu. Jadi ini kebanyakan kita sudah sangat tahu. Kalau kita bicara tentang kemudian untuk itu komputer itu menjadi begitu sangat bermanfaat, maka kemudian muncullah internet, sistem ini, internet. Nah, kalau kita menggunakan internet, kita akan mengetik itu www. Nah, www itu adalah 666, itu searching Google. Nah, sekarang akhirnya orang mulai mencoba untuk berpikir apakah kita sudah ada pada zaman antikris. Lalu kemudian apakah kita bisa menggunakan internet? Apakah kita bisa menggunakan komputer? Pertanyaan-pertanyaan itu sudah berhasil terjawab. Akhirnya semua orang telah menggunakannya. Artinya tidak apa-apa. Jadi itu di dalamnya ada angka 666, tetapi ternyata kita bisa menggunakan. Gereja-gereja yang canggih itu gereja-gereja yang memanfaatkan sebanyak-banyaknya potensi internet, komputer, dan semua media yang juga di dalamnya menjadi alat yang akan digunakan oleh antikris untuk membangun satu sistem yang canggih untuk menguasai seluruh dunia. Memang benar, ini akan memudahkan untuk kita bisa
dikuasai. Seperti kalau kita mulai sudah terbiasa dengan penggunaan chips, ya, penggunaan chips. Kita mulai menggunakan chips yang ada di bank card atau kartu bank, debit, kartu kredit, situ ada chips. Dan tanpa chips itu kita tidak bisa lakukan transaksi, kita tidak bisa mengambil uang, kita tidak bisa membayar. Nah, itu chips itu adalah sistem yang sama juga, di dalamnya ada satu sistem yang sama, itu 666. Jadi itu yang memang harus kita sadari, dan sekarang kita bisa menggunakannya. Nah, kemudian muncul microchips itu, ya, itu adalah sebenarnya suatu upaya dari orang-orang yang ingin praktis dalam melakukan berbagai transaksi, atau untuk supaya mereka tidak usah bawa segala macam, ya, kelengkapan kantor dan sebagainya, dan uang dan sebagainya, maka kemudian sistem ini ditawarkan. Jadi hampir sama saja dengan chips yang ada pada debit card atau pada credit card, atau kemudian yang ada pada ID card. Itu kalau di Amerika itu ada ID card-nya, dan kita sudah ada KTP pakai chips. Itu adalah untuk memudahkan supaya semua data-data yang diperlukan itu tidak perlu kita bawa dari satu tempat ke tempat yang lain, dari kantor ke rumah, dari rumah ke kantor. Cukup semua yang penting itu dimasukkan di chips, lalu kemudian kita bisa gunakan sewaktu-waktu. Nah, maka itu kemudian berkembanglah apa yang dikenal sebagai chips yang ditaruh pada punggung tangan dan atau pada dahi, ya, pada dahi. Nah, sebenarnya itu adalah perkembangan. Nah, ini yang kemudian menjadi tanda tanya. Jadi kalau nanti kita sudah terpasang ini, apakah kita sudah menjadi anggota antikris? Ya, nah itulah banyak yang kemudian bertanya bagaimana kalau vaksin itu katanya sudah ada chips di sana, jadi chips itu kemudian sudah masuk ke tubuh kita. Nah, sekarang kita sudah tidak konsisten lagi. Kalau kita percaya seperti yang ditulis di dalam Alkitab bahwa chips itu harus ditaruh di dahi dan di tangan, maka kalau itu dalam bentuk vaksin ditaruh disuntikan di lengan, itu artinya tidak ada hubungannya, itu berbeda. Tetapi juga saya mau katakan bahwa chips ini itu adalah suatu cara yang sebagai hasil rekayasa teknologi yang sangat maju untuk dapat memudahkan manusia melakukan aktivitas, transaksi, dan sebagainya. Tetapi ini juga merupakan satu gambaran tentang makin hebatnya itu tanduk kecil, makin lama itu makin menjadikan kehidupan tokoh-tokoh yang akan menjadi anggota dari kerajaan Kristus ini kemudian akan mudah menguasai seluruh umat manusia. Nah, jadi kita lihat chips ini, ada yang berkata bahwa ini adalah bagian dari antikris untuk menjaring anggota-anggotanya, ya. Dan ada yang kemudian berkata bahwa chips ini hanya merupakan sebuah hasil dari teknologi yang makin tumbuh dan makin berkembang, ya. Dan kita lihat di sini banyak yang kemudian merasa khawatir tentang chips ini karena dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 17 dia informasikan begini, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, mereka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dakinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi kemudian kita lihat akhirnya setelah muncul itu
chips ini yang kemudian sudah mulai ditaruh pada punggung tangan dan pada daki, kemudian kita menjadi was-was. Apakah kalau kita menerima ini, kita menjadi anggota antikris atau tidak? Nah, sebenarnya mungkin saya boleh berkata begini. Itu menjadi anggota antikris itu atau tidak, itu memang tergantung dari hati kita, keputusan kita. Kalau kita terus percaya kepada Tuhan, ya terus percaya kepada Tuhan dan tidak pernah mau ya mengganti kepercayaan kita untuk percaya kepada yang lain, maka ini chips ini itu tidak akan berhasil kemudian membuat kita menjadi orang-orang yang menjadi bagian dari apa yang menjadi rencana antikris. Sebab saya perlu katakan bahwa dalam Wahyu pasal 13 ini nanti berfungsi menjadi alat antikris untuk menguasai umat manusia itu pada waktu kerajaan antikris itu telah dideklarasikan dan antikris itu telah dinobatkan. Jadi kalau sekarang itu kita akan melihat itu sebagai suatu hasil rekayasa teknologi untuk kemudian memudahkan kita itu menyelenggarakan dunia usaha, atau kita membeli dan atau menjual dalam sistem jual beli yang biasa seperti yang kita lakukan. Namun demikian, kalau kemudian kita merasa khawatir jangan sampai ini menjadi sesuatu yang bisa berbahaya, ya maka memang lebih baik kita tidak usah menggunakan chips itu. Saya mau tanya itu sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa ya? Halo? Halo? Sampai jam berapa? 10 menit lagi kita akan tanya jawab, Om. Iya. Nah, saya lanjut saja kepada. Nah, ini seperti tentang teknologi yang makin berkembang. Kita tidak lagi kemudian tergantung pada chips itu. Kita sekarang sudah masuk pada artificial intelligence. Itu teknologi itu begitu tinggi, begitu luar biasa, kecerdasan buatan yang kemudian ditambahkan kepada sesuatu alat sehingga menjadi sangat canggih. Sampai-sampai kita lihat bahwa seolah-olah robot itu bisa berbicara. Kecerdasan buatan atau kecerdasan yang ditambahkan kepada satu sistem itu bisa diatur dalam konteks ilmiah atau intelijensi artifisial. Jadi ini yang kita tahu. Kita punya HP yang canggih itu di situ sudah tertanam apa yang disebut artificial intelligence dan seterusnya. Ya, seperti kemudian ini robot yang kemudian bisa mewakili negara Arab untuk melakukan dialog di Dewan Keamanan PBB itu luar biasa. Sebab robot ini sudah memiliki paspor Arab. Ya, nah kita cepat saja. Anak itu adalah simbol penafsiran kekalahan antikristus sebenarnya terhadap Kristus. Angka manusia di mana manusia diciptakan pada hari yang ke-6. 7 angka Kristus itu sempurna. Jadi sekarang yang kita harus tahu pada kitab Wahyu itu angka 666 itu melawan angka 777. Kita tahu ada meterai, 7 meterai, ada 7 sangkakala, ada 7 cawan murka. Itu tentang kesempurnaan ya rencana Allah untuk dunia, untuk menghabisi semuanya. Jadi setan selalu meniru kealahan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, iblis, antikristus, dan nabi palsu. Nah, kalau kita lihat anak itu ditaruh di dahi dan di tangan. Tanda ini efektif berfungsi saat kerajaan antikristus dideklarasikan. Jadi pada waktu antikris itu dideklarasikan dan ternyata kita ada di dalam kerajaan itu, maka anak-anak ini itu menjadi tanda kita sudah dikuasai oleh antikris. Jadi kalau kita masih ada sekarang ini, antikris belum muncul, maka kalau kita menggunakan chips atau apa saja, itu belum sampai pada hal yang dianggap bisa menyeret kita kepada kelompok antikris. Sebab perlu saya tegaskan bahwa pada waktu antikris itu dideklarasikan kerajaannya dan antikris berkuasa,
gereja Tuhan, gereja sempurna itu telah disingkirkan. Jadi tidak usah kita khawatir tentang angka ini kalau pada sekarang ini. Yang penting mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pengikut antikristus dikuasai oleh mamon. Pikiran dan perbuatannya adalah hal-hal materi dan kekayaan. Jadi kita lihat tentang angka 66 ini, kalau kita lihat pertama kali disebutkan itu selalu dihubungkan dengan kekayaan, hedonisme, ya. Hal-hal mencintai dunia, materialisme. Jadi itu angka 66 sebenarnya ke situ intinya, ya. Seperti Raja Salomo itu adalah simbol dari seorang raja yang jatuh dalam mencinta dunia dengan kekayaan yang berlimpah-limpah, ya. Nah, tanda pada dahi dan tanda pada tangan, ya. Ini sebenarnya kalau kita melihat tanda pada dahi dan tanda pada tangan itu pada bangsa Israel, ya, bangsa Israel itu sangat familiar dengan istilah ini, ya. Ada tanda pada dahi dan tanda pada tangan. Ada itu skema, itu doa khusus bangsa Israel. Jadi kalau bangsa Israel melakukan skema itu, mereka pada waktu berada di bait Allah, mereka akan berseru, "Hear, O Lord our God, the Lord is one." Nah, pada waktu mereka melakukan doa khusus seperti ini, ya, seperti yang dalam, dengarlah hai orang, Tuhan itu adalah Allah, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mereka itu harus menggunakan tanda pada dahi dan pada tangan kanan dan pada tangan, ya. Jadi itu adalah suatu pernyataan yang mereka akan nyatakan kepada seluruh orang Israel dan dunia bahwa mereka sangat mengasihi Tuhan, dan kemudian firman Tuhan itu akan disampaikan secara terus-menerus kepada seluruh anak-anak Israel. Nah, pada waktu mereka menyampaikan doa dan menyampaikan firman itu untuk diteruskan kepada anak-anak, maka disebutkan mereka itu akan menggunakan tefillin yang disebut tanda. Yang satu ditaruh pada dahi dan yang satu diikat pada tangan, ya. Yang satu diikat pada dahi. Jadi tefillin adalah 2 kotak kulit kecil yang berisi ayat-ayat Taurat. Itu mereka kenakan pada kepala dan satu di lengan, diikat di kulit dengan tali kulit. Jadi laki-laki, ya, dan dikatakan mereka itu akan menyatakan suatu sesembahan yang sangat luar biasa dan kemudian mengajarkan kepada seluruh keluarganya tentang firman Tuhan. Dan itu apa yang dimaksudkan dengan pada dahi. Itu pada dahinya artinya firman Tuhan yang mereka sampaikan itu harus menguasai pikiran dan hati mereka. Apa yang dimaksudkan dengan pada tangan? Pada tangan itu adalah seluruh perbuatan mereka harus berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi dalam pikiran dan perbuatan itu semua adalah sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Ya, ini yang kita lihat tentang apa yang disebut tanda. Jadi kalau disebut angka 666 dan itu pada dahi dan kemudian pada tangan, itu kalau saya bagi begini, secara computerized atau AI, artificial intelligence atau chips, itu adalah sistem yang dirancang sebagai persiapan untuk mencapai maksudnya menguasai manusia dan dunia. Bagian B, secara attitude, sikap iman, itu adalah menguasai pola pikir dan tindakan manusia atau pengikutnya supaya terikat pada mamon. Itu kalau kepada pengikut antikris. Jadi itu adalah cara-cara dari kuasa kegelapan supaya akhirnya seluruh manusia itu terikat pada harta keduniawian dan kekayaan, dan kemudian akhirnya menyembah kepada sang binatang karena dianggap antikris itulah yang dapat memberikan jawaban kepada semua persoalan-persoalan kemanusiaan yang akan terjadi pada akhir zaman. Jadi ini yang kita lihat tentang angka 666. Coba kita lihat. Itu 144.000 itu juga disebutkan itu
ada tanda pada dahi mereka dan meterai nama anak bapa. Jadi apakah ada nama Bapak, anak, dan Bapak pada dahi mereka? Itu bukan, itu sama saja. Bahwa mereka itu hanya memuliakan dan menganggungkan Tuhan Allah yang ajaib. Dan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi ini yang kita lihat dalam Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Jadi akhirnya bahwa angka 666 yang ada pada dahi dan pada tangan itu sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan sistem yang memang akan diterapkan, dibiasakan, disosialisasikan, yaitu sekarang seperti tanduk kecil itu makin lama makin kuat, makin hebat, sampai kemudian antikris dijobatkan. Tetapi itu sekaligus juga berkaitan dengan sepak terjang dan sikap kita, pikiran kita. Kalau pikiran kita telah dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi, maka memang kita akhirnya jatuh pada pengaruh dan kekuasaan antikris. Tetapi kalau kita tetap pada Tuhan, kita tidak usah khawatir. Jadi saya kira angka 666 itu sedikit banyak memberikan kepada saudara pemahaman dasar. Bisa kita elaborasi lebih jauh. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita beri aplaus bagi narasumber kita malam hari ini. Dan saya percaya semua kita diberkati. Dan malam hari ini kita buka ruang pertanyaan. Bapak Ibu bisa menuliskan nama atau langsung mengangkat jempol. Oh, oke. Dari GPDI Tersina yang ingin bertanya. Tolong di GPD. Oke, silakan. Saya hanya ingin untuk minta lebih dipertegas dari narasumber soal tanda yang ada di tangan dan yang di dahi. Jadi dari apa yang saya tanggapi ini lebih daripada ke sistem. Apakah tentang untuk pemberian tanda di dahi secara letterleknya, apa itu tetap berlaku dan juga di tangan, atau hanya seperti yang dijelaskan tadi itu lebih kepada ke sistem, seperti pikiran kita sudah dikuasai dengan cara-cara dari antikris yang disampaikan, dan soal tangan itu yang sudah dikuasai dengan melakukan apa yang diinginkan oleh antikris. Jadi saya hanya sekedar minta lebih dipertegas kira-kira seperti apa. Apakah memang ini tanda hanya sekedar simbol dan lebihnya kepada sistem? Itu. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Oke, silakan Om. Oke. Jadi memang kalau kita mempelajari kitab Wahyu, memang kita sedang mempelajari pernyataan-pernyataan yang banyak berkaitan dengan pernyataan simbolis. Seperti angka 666 ini. Ya, itu memang tadi pada waktu awal saya berkata tentang ini adalah simbol tentang nama sang binatang. Nama sang binatang itu berkaitan dengan kesempurnaan kemanusiaan yang dia menjadi penguasa dengan berusaha untuk melawan Tuhan Allah dan berusaha untuk menghancurkan orang-orang yang masih tetap percaya kepada Kristus, seperti yang kita kenal sebagai mereka yang tersisa, yang sebagai benih yang tertinggal, yang kemudian masuk, atau orang Israel yang kemudian sudah bertobat atas kesaksian dua saksi, itu mereka berusaha untuk hancurkan. Jadi memang lebih utama yang saya mau katakan bahwa 666 itu kalau itu dihubungkan dengan komputerisasi, berhubungan dengan teknologi, ya, karena kalau kita bicara chip itu berkaitan dengan teknologi, memang itu adalah berhubungan dengan sistem yang memang dilemparkan atau
dilakukan oleh antikris untuk berusaha menyatukan seluruh. Sebab kita lihat bahwa untuk menyatukan seluruh manusia dan takluk kepadanya, dia akan menggunakan ini teknologi ini, ya, teknologi komputerisasi sekaligus artificial intelligence. Kita menggunakan media Zoom dan media Facebook itu sebenarnya kita memanfaatkan sistem yang canggih, makin lama makin canggih, makin bagus, sehingga kita bisa berbicara kepada seluruh teman-teman kita di seluruh Indonesia. Dan itu nanti akan digunakan oleh antikris. Tetapi juga kalau kita berbicara tentang anam-anam itu ada pada chips dan kemudian masuk pada orang-orang yang menerima tanda itu, maka kalau mereka berada pada zaman antikris pada waktu itu, memang sekaligus itu angka itu sudah sekaligus menjadi suatu tanda pengikat untuk mereka adalah orang yang menyembah antikris. Ya, jadi kalau saya memberikan penegasan itu adalah lebih banyak yang saya lihat dari sisi ini adalah sistem yang sedang disosialisasikan untuk memunculkan itu seperti tanduk kecil, ya. Dan memang kita kemudian khawatir apakah nanti angka 66 itu masuk pada chip dan kemudian kalau orang yang akan menggunakan sekarang itu kemudian akan menjadi alat untuk bisa menarik mereka ke dalam kerjaan antikris. Saya kira ya itu akan tergantung daripada orang itu. Kita Pak Ardiles itu sedang menggunakan sistem ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sementara kita masih bisa gunakan ini untuk bisa berhubungan dengan sebanyak mungkin orang, gunakanlah dengan baik. Tapi pada waktu deklarasi kerajaan antikris, semuanya itu sudah dikuasai oleh antikris. Jadi anam-anam itu sudah menjadi sesuatu yang sangat mengikat bagi semua orang. Oke, gimana GPD Torsina? Ya, terima kasih buat penjelasannya dan semakin dipertegas. Jadi saya lebih memahami. Terima kasih Tuhan berkati buat narasumber sudah memberkati kami di tempat ini. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita beri aplaus untuk GPD Torsina karena kurang lebih 10-15 orang yang langsung menonton acara malam hari ini. Dan saya serahkan Pak James Lonto dari Sulawesi Selatan ya. Waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih PS Aldi masih yang memberikan kesempatan. Saya langsung saja kepada Om Didik ya. Puji Tuhan, salam kenal Om dari Selayar. Ya, Om Henok, saya mau tanya ini kebetulan acara ini saya juga langsung bagikan, ada 2 akun saya yang saya pakai dan jemaat juga ikut menonton. Paling tidak saya takut nanti saya salah berbicara kepada jemaat tentang hubungan dengan what is 666 ya. Saya mau tanya yang berhubungan dengan apa yang terjadi di hari-hari ini, khususnya pandemi global ya, pandemi COVID ini 19 yang kurang lebih sudah hampir 2 tahun ya. Kemudian ada yang mencoba untuk menghubung-hubungkan pandemi COVID-19 ini dengan mengaitkan dengan ada istilah, saya sempat nonton beberapa kali video tentang teori konspirasi. Kemudian tadi ada berhubungan dengan apa yang Om Didik sampaikan tadi tentang kelompok Illuminati atau para elit global yang mencoba menggiring sistem perekonomian dunia kepada satu sistem perekonomian dunia kepada pemerintahan antikris. Sehingga kalau kita lihat sekarang terus terang ada beberapa hamba Tuhan khususnya di GPDI ya, ini kalau bicara berhubungan dengan COVID-19, program pemerintah menyalurkan vaksin sampai ada yang mengait-ngaitkan vaksin ini dengan chip ya, sampai ada yang sampai sekarang hamba Tuhan GPDI pun takut dengan disuntik dengan vaksin gitu. Jadi bagaimana sikap Om tentang apa yang terjadi di hari-hari ini? Apakah ini sudah mulai menjurus ke satu pemerintahan antikris yang mencoba untuk mengambil alih perekonomian?
berangkat dari apa yang terjadi di hari-hari ini, khususnya COVID-19. Terima kasih Om. Itu aja. Oke, terima kasih. Lanjut Om, langsung Om. Dua hal yang saya mungkin perlu sampaikan. Pertama, kalau berkaitan dengan angka 66 itu, ya, yang saya kaitkan dengan kelompok Illuminati, bahwa memang betul bahwa mereka sedang berjuang dan berusaha keras untuk bisa mencapai rencana dan visi besar mereka. Satu, pemerintahan dunia, satu, agama dunia, dan satu, ekonomi dunia. Dan apa yang tadi saya sudah jelaskan memang itu mengarah ke sana. Tapi kemudian kalau kita berbicara tentang vaksinasi COVID-19, ya kita harus melihat itu dari satu sisi yang agak berbeda, sebab itu berkaitan dengan upaya dan cara untuk dapat menangkis itu terjangkitnya itu virus corona. Itu adalah upaya. Nah, kalau itu disuntikan, maka menurut keterangan dari para ahli kedokteran bahwa itu maksudnya supaya untuk memperkuat imun kita. Imun kita itu menjadi kuat sehingga paling tidak kita sudah bisa dapat bertahan apabila ada serangan dari virus tersebut. Ya, mereka yang mengaitkannya itu dengan antikris itu karena ada satu provokasi dari kelompok-kelompok tertentu yang mungkin terlalu ekstrim yang disebut sebagai teori konspirasi bahwa pada vaksin itu ada chip-chip kecil yang sudah ditebarkan begitu, sehingga pada waktu masuk ke tubuh manusia dianggap kita akhirnya bisa menjadi bagian dari kelompok antikris. Kalau yang demikian sebenarnya tidak perlu nanti itu vaksin itu. Tadi saya sudah katakan bahwa kita telah menggunakan kartu bank, kita menggunakan chip-chip yang justru lebih jelas, tapi kita begitu senang kalau kita ini kita bayar pakai kartu pakai itu aja ya, OVO, kita bayar pakai ini. Itu sebenarnya sudah kalau itu chips itu yang ada di, artinya itu perkiraan tentang adanya angka 66 atau chips itu masuk pada vaksin-vaksin itu mungkin suatu teori yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang memang agak ekstrim, yang memang sebenarnya mereka ingin supaya jangan sampai kita terpengaruh oleh antikris. Seperti itu saja, ya. Cuma mereka itu tidak bisa hidup di tengah-tengah masyarakat dunia sekarang, ya. Memang kalau kita memang tidak mau bergabung dalam komunitas yang sedang berkembang dan maju, maka mungkin lebih baik kita menyendiri ke satu tempat, jangan menggunakan semua alat-alat yang ditawarkan ya untuk berbelanja, untuk transportasi, untuk media seperti ini, itu kita hindarkan saja. Itu memang ada kelompok yang ekstrim seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan ya, saya ingin katakan bahwa tidak usah terlalu terpengaruh dengan provokasi atau apa yang disampaikan sebagai teori konspirasi tentang ini vaksin. Ini vaksin ini adalah sama dengan obat pada umumnya. Ya, pada anak-anak juga dari kecil itu banyak yang divaksin. Ya, jadi tidak apa-apa. Nah, cuma memang untuk yakinkan mereka yang sudah seolah-olah terpengaruh begitu kuat, memang mesti pelan-pelan lah. Ya, saya sudah vaksin kalau saya. Baik Om, terima kasih Om. Sudah 3 bulan lalu saya sudah vaksin. Karena saya yakin itu tidak akan membawa saya ke antikris. Oke, gimana Pak James? Jelas? Ya, jangan takut divaksin.
Ya, saya Belum Sudah, divaksin. saya sudah 2 kali juga. Sudah 2 kali, sudah. semua. Jangan-jangan semasuk itu antikris. Oke, masih ada dari sini sebelum ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. Ada Pak Andi dari Jogja. Sebelum nanti kita dari Facebook ada yang bertanya, Pak Andi dari Jogja, silakan Pak Andi langsung ke narasumber. Mute-nya Pak Andi. Mute-nya. Oh ya, oke. Oke. Ya, selamat malam. Saya mau bertanya dari tadi. Perkenalan dulu, nama dari mana Pak Andi? Oh ya, saya sudah dikenalkan. Saya Pendeta Andi dari Yogyakarta. Ya. Oke, baik. Yang saya ingin tanyakan singkat saja, bahwa dari tadi semua, kalau saya tidak salah, semua teknologi yang kita bicarakan, seolah-olah ini, menurut pemahaman saya, ini adalah sebuah rencana besar antikris untuk memuluskan rencana besarnya ke depan untuk menguasai dunia. Nah, yang saya tanyakan, ya, bahwa kalau ini memang perkembangan teknologi ini adalah produk antikris, lalu mengapa kita anak-anak Tuhan memakainya? Sebab mulai dari munculnya komputer dicurigai bahwa ini adalah ada 66, kemudian barcode, munculnya teknologi komunikasi, dan sampai saat ini seolah-olah itu semua dicurigai bahwa ini adalah sebuah rencana besar yang dipersiapkan oleh antikris. Sekali lagi saya tanyakan bahwa kenapa kita orang-orang percaya termasuk gereja menggunakan, kalau itu adalah program rencana besar daripada antikris untuk membangun kerajaannya nanti. Nah, kalau apa mungkin saya salah paham, gagal paham dari awal, tapi itu pertanyaan saya. Sebab menurut pemahaman saya, teknologi itu adalah netral pada dirinya sendiri, menurut saya. Artinya siapapun yang bisa menggunakan, termasuk kita. Nah, tapi saya pikir nanti terlalu panjang, itu ya saja yang saya tanyakan. Menurut narasumber, apakah ini benar-benar produk antikris atau memang hanya teknologi yang dikembangkan oleh manusia dan siapapun bisa menggunakannya? Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, tadi kan saya sudah tegaskan begini. Antikris itu nanti dideklarasikan dan dia kemudian muncul sebagai antikris itu pada waktu, kalau kita hubungkan dengan peta zaman, itu kira-kira 3,5 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Jadi artinya sekarang ini memang bukan antikris, itu belum ada. Roh antikrisis itu ada. Nah, dari sinilah kita mencoba untuk melihat. Tadi saya sudah jelaskan tentang kelompok mana yang menguasai teknologi. Ya, kelompok mana? Ternyata bahwa yang menguasai teknologi tinggi itu, ya, itu adalah kelompok-kelompok yang bernaung di bawah gerakan Illuminati. Illuminati itu bukan antikris. Illuminati adalah suatu kelompok yang mempunyai target ke depan yang kira-kira nanti hampir sama dengan apa yang nanti akan dideklarasikan oleh antikris pada kemunculannya. Jadi kelompok ini, maka itu saya katakan, ini sistem ini secara tidak langsung ini itu mengarah kepada pemanfaatan kepentingan antikris pada masa yang akan datang. Jadi benar apa yang dikatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah sesuatu yang muncul dari hasil kepintaran dan kecerdasan manusia yang begitu luar biasa, dan muncullah berbagai alat-alat yang sangat baik untuk digunakan. Tetapi kita lihat bahwa akhirnya
setelah dibawa ke dalam kelompok-kelompok ini, maka mereka akan kemudian sekarang menggunakan kelompok ini untuk sekarang kalau paling luar biasa adalah supaya memudahkan terjadinya penyatuan data-data dari seluruh masyarakat manusia. Maka itu ada disebut big data itu diberikan, bahwa seluruh informasi tentang apa dan bagaimana kita di berbagai tempat itu masuk dalam big data yang nanti akan digunakan pada hal-hal tertentu. Tetapi ternyata kalau kita melihat Alkitab itu nanti akan menjadi menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat nanti pada waktu antikris itu dideklarasikan. Jadi kalau sekarang ini itu belum kerajaan antikris. Jadi itu hanya merupakan milik dari orang-orang yang berhasil, seperti kalau sekarang orang-orang cerdas yang muncul seperti Elon Musk ya, dan juga Zuckerberg itu itu adalah milik mereka yang mereka coba sampaikan ke masyarakat untuk dimanfaatkan oleh kita. Tetapi kemudian itu secara tidak langsung perlahan-lahan seperti mempersiapkan itu tanduk kecil itu makin lama makin kokoh dan makin kuat sampai pada waktu terakhir antikris itu dideklarasikan. Memang agak salah kalau kita katakan bahwa ini adalah alat antikristus. Itu yang betul, saya setuju dengan itu. Ini bukan alat, ini adalah hasil, cuma ini itu dari kelompok Illuminati, mereka belum tahu kalau mereka antikris, tetapi mereka punya pemahaman untuk menjadikan one world order ya, dan one agama dunia, satu one religion ya, dan satu ekonomi dunia, itu mengarah kepada apa yang nanti akan digunakan kalau antikris itu sebagai bintang yang gugur itu yang kemudian akan menguasai dunia. Jadi sekarang itu, maka itu jangan, jadi betul apa yang dikatakan. Jadi maka itu jangan takut-takut pakai ini alat-alat ini, karena antikris belum ada. Ini bukan miliknya, itu bukan produk antikris, ya, produk dari orang-orang yang diizinkan Tuhan memiliki pengertian yang luar biasa berkembang, lalu kemudian kreatif untuk menghasilkan produk-produk yang dianggap bermanfaat. Tapi kemudian ini secara tidak langsung menjadi satu bagian dari apa yang akan nanti terjadi pada zaman pemerintahan antikris, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi saya kira demikianlah. Jadi benar apa yang dikatakan tadi. Gimana Pak Andi? Ya, artinya bahwa kita tidak perlu takut terhadap perkembangan teknologi, ya, bahwa teknologi itu memang akan semakin baik dan kita juga memanfaatkan dan antikris juga akan memanfaatkan. Kira-kira begitu, Om Didi? Betul. Iya. Oke, karena saya bertanya seperti ini sebab muncul sekarang golongan-golongan tertentu bahkan dari jemaat yang sudah takut menggunakan ini, menggunakan itu, sementara fasilitas ini saya pikir sangat menunjang kita untuk dalam pelayanan. Terus sedikit saya tanggapi tentang masalah vaksin tadi. Setahu saya ya, kalau bisa kita juga googling, vaksin itu kan virus yang dilemahkan, ya, lalu dimasukkan ke dalam tubuh kita supaya sistem imun tubuh kita itu bangkit, dianalogikan sebagai tentara dalam tubuh kita, bangkit dan melawan virus itu. Jadi saya pikir ya banyak sumber artikel-artikel yang bisa kita baca supaya kita juga bisa jelaskan kepada jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan ya, sekali lagi jangan takut pakai medsos. Ya, yang penting jangan berantem di medsos ya. Yang penting kita saling menggunakan medsos. Saya menggunakan supaya medsos hari-hari ini, kami pun menggunakan hari ini mulai penginjilan lewat TikTok. Ya, artinya apapun yang kita bisa kerjakan, saya percaya sebelum dia menguasai, kita dulu pakai dulu. Sebelum SK kita keluar, SK kita kembali ke surga, kita gunakan dulu ya. Haleluya. Saya percaya malam hari ini kita diberkati ya. Masih ada yang mau bertanya? Sekali lagi saya beri kesempatan 1 atau 2 sebelum ada Ibu Rosevin dari Facebook. Ada yang bertanya Ibu? Bisa buka mute-nya Bu? Ibu.
Ada dari Facebook yang bertanya, bisa satu Iya. dua. Dari Facebook, dari Rex Valater, Lahinda. Salam sehat Om, mau bertanya kepada narasumber. Pemasangan tanda itu pada saat antikris berkuasa atau sebelum antikris berkuasa? Itu pertanyaannya Om. Ya, jadi kalau pemasangan tanda secara resmi menjadi anggota antikris, itu berarti nanti pada zaman antikris berkuasa. Bahwa si A ini tanda. Jadi cuma kalau itu tanda itu dikaitkan dengan angka tadi, itu sudah kita jelaskan. Bahwa itu angka itu nanti akan tidak bermanfaat untuk orang-orang percaya pada waktu antikris sudah berkuasa. Karena itu akan digunakan sepenuhnya oleh antikris. Sebab kalau kita bicara tentang chips itu, banyak yang sudah pakai chips sekarang. Kita juga sudah pakai bank card, kita sudah pakai OVO, kita sudah pakai flagship itu. Itu semua ada itu. Cuma kalau resminya itu nanti pada zaman kerajaan, pada masa antikris itu berkuasa, maka itu menjadi tanda utama. Ini adalah pengikut antikris. Kita memang sudah tidak ada, kecuali kalau memang sudah mau tetap ada, ya bilang sama Tuhan, izin Tuhan, saya mau coba melihat itu antikris bagaimana dalam memainkan hidup ini. Nah, itu terserah. Ya, sebenarnya ini kalau kita belajar tentang angka ini dan kerajaan antikris itu sebenarnya hanya sekedar pengetahuan dan bisa salah, bisa benar. Tetapi kalau kita bicara surga itu betul-betul benar. Ada lagi Bu? Tidak ada, satu aja. Tunggu saya potong. Saya nanti akan kasih materi ini ke Pak Aldi Masih. Kalau siapa yang perlu itu nanti dibagikan. Oke, thank you. Puji Tuhan. PowerPoint ya, saya akan kasih nanti. Saya percaya malam hari ini karena waktu yang ada, terima kasih buat Om Didi, kita sering panggil Om Didi, dan tadi dibilang ada Pak James mengajak jemaat Tuhan, sepun kita hamba Tuhan jangan takut vaksin. Saya punya kesan pertama Om, ketika vaksin pertama saya vaksin karena sebagai warga negara taat, tapi itu tidak menjamin untuk kita tidak kena COVID dan tidak menjamin untuk kita tidak mati. Semua harus ke sana saya bilang. Karena awal vaksin pertama saya termasuk awal di Kabupaten Bekasi. Karena itu adalah pertama diutamakan oleh pemerintah, bupati, dan saya memberanikan diri saya ke satu tempat dan ditanya dari dinas mana. Saya bilang, aduh dinas dari mana? Saya bilang, saya dinas sorga. Ya, apa dinas sorga? Saya pendeta, masuk aja. Akhirnya lolos juga. Itulah kemurahan Tuhan ya. Jadi saya percaya malam hari ini kita diberkati jemaat Tuhan ataupun hamba Tuhan. Saya percaya malam hari ini kita terima materi yang luar biasa, berkat Tuhan yang luar biasa. Dan sekali lagi terima kasih saya lihat dari teman-teman dari berbagai daerah yang ada maupun GPDI Torsina, Pontianak yang luar biasa dengan jemaat maupun jemaat Pak James Lonto ya. Ada jemaat yang mengikuti, saya percaya teman-teman hamba-hamba Tuhan. Kami program yang sederhana, tapi saya punya prinsip ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta. Saya punya cuma 1 talenta, tapi 1 itu saya mau kerjakan. Daripada yang punya 5 talenta hari ini tidak mau mengerjakan. Haleluya. Saya percaya dalam program yang sederhana, saya bersyukur kami terus hadir untuk di pagi hari. Kami sebentar malam jam 11.30 akan ada live streaming doa di jam 11.30 sampai 12:30 dan mulai jam 5 pagi, jam 7 pagi
ada jam 9 pagi, generasi muda jam 4 sore, dan jam 8 besok malam ada Bapak Pendeta Dr. Novi Maki, dan hari Jumat Bapak Pendeta Evangelis Joni Pardede yang akan menjadi narasumber di acara jam 8 malam. Dan saudara, dukunglah terus, doakanlah program ini. Bukan tujuan kami untuk mencari sensasi, tetapi biarlah lewat program ini kami terus dapat berbuat sesuatu. Dan saya melihat ada anak-anak sekolah Alkitab Anjungan. Saya sempat kasih materi mereka setelah Om Didik ngajar. Saya bilang media sangat penting hari-hari ini. Ya, sangat penting kita menginjil untuk lewat media. Dan saya percaya bahwa media lewat Facebook, TikTok, apapun. Dulu saya pikir TikTok ini cuma main sepertinya gaya-gaya begini. Tetapi ketika kami dialog TikTok kemarin hampir 2.000 orang nonton. Walaupun dari berbagai agama, saya dengan tim juga. Artinya kami menggunakan medsos dengan kesederhanaan untuk tetap menginjil. Amin. Karena saya percaya kita semua bekerja sama, mari gunakan medsos. Kita memang dari tempat ini, kalau pemerintah aja, Pak Presiden, Pak Jokowi hari Minggu kemarin menggunakan medsos berdoa untuk bangsa, saya percaya kita pun akan gunakan medsos untuk menjadikan alat tempat penginjilan, untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan mengakhiri acara malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman dari ada yang sudah hampir jam berapa ini ya? Sudah mau jam 12 malam, ada dari Ambon, dari Maluku, Ternate, tetapi tidak membatasi sukacita kita walaupun berbeda tempat. Saya pikir kalau tidak ada corona, saya tidak mungkin ada acara suka-sukamu Tuhan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta Pastor Melki untuk menyanyikan pujian, satu pujian, dan di akhir kita di malam hari ini, saya percaya kita mau tutup dalam doa. Saya minta Bapak Pendeta Jeffrey Singko dari Ternate. Ya, ada dari Ternate, masih ada Ternate, ada kelapa di belakang katanya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setelah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sama-sama katakan ku berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, sebelum Pak Jeffrey akan berdoa, sekaligus kita akan berdoa bagi bangsa kita. Kita berdoa bagi Indonesia. Kalau tidak keberatan, kita angkat tangan kita dari tempat kita. Kita berdoa buat gereja kita. Gereja Pantekosta di Indonesia dalam rangka Mukernas maupun Mubes yang ada. Biarlah Tuhan tolong gereja kita terus, dan kita hamba-hamba Tuhan terus dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Saya minta Bapak Pendeta Jeffrey Singko, kalau tidak keberatan, mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Di akhir pujian nanti Bapak Pendeta Jeffrey Singko akan menaikkan doa, dan kalau tidak keberatan mari kita angkat tangan semua. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami sangat bersyukur kepadamu, Allah yang ajaib, Bapa yang baik, Gembala yang agung. Kami sangat berterima kasih kembali pada malam hari ini, pengetahuan firman-Mu kami boleh dapatkan. Kami semakin mengerti rencana Allah yang indah di dalam kehidupan kami sebagai gereja-Mu. Tetapi kami juga diajar untuk semakin mengerti siasat rancangan setan untuk menghancurkan gereja Tuhan. Oleh sebabnya kami bersyukur, kami hamba-hamba-Mu, kami jemaat secara khusus Gereja Pantai Indonesia yang mengikuti program ini. Kami dibekali dengan pengetahuan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ferdinand Henok Saerang yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat di tangan-Mu untuk membuka rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu bagi pertumbuhan gereja dewasa dan sempurna. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami ada di negara Republik Indonesia. Kami berdoa buat negara kami, khususnya pemerintah negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri kabinet Indonesia Maju, bahkan seluruh aparat di provinsi, kabupaten, kota. Tuhan sertai dengan hikmat, akal budi bijaksana dalam usaha menangkal, membatasi pergerakan virus COVID-19. Kiranya Tuhan beri kemampuan aparat sipil, militer, TNI, Polri, diberi kemampuan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab ini demi sehatnya bangsa Indonesia. Dan kami boleh bebas untuk beribadah. Kami boleh bebas memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga ada banyak jiwa yang dimenangkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Gereja kami akan memasuki satu periode di mana Mukernas akan dilaksanakan dan diakhiri dengan musyawarah besar nasional. Tuhan tolong senantiasa supaya acara-acara yang akan dilaksanakan, baik Mukernas untuk membahas, untuk mengevaluasi kinerja yang sudah dikerjakan maupun yang masih akan dikerjakan. Tuhan tolong supaya Mukernas boleh terlaksana dengan baik. Tuhan hadir dan memberikan pemikiran-pemikiran yang konstruktif kepada pemimpin-pemimpin gereja untuk memajukan gereja Pantai Kosta di Indonesia menjadi berkat di Indonesia dan mancanegara. Musyawarah besar yang akan dilaksanakan tahun depan merupakan ajang pemilihan pimpinan baru. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah menetapkan pemimpin yang akan memimpin GPDI ke depan. Tetapi musyawarah merupakan sarana yang harus dilewati untuk pemimpin itu dimunculkan. Dan kami yakin dan percaya kedua acara nasional ini disertai dan diberkati Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati program Suka-Sukamu Tuhan yang dikoordinir oleh hamba-Mu Pastor Aldi Masih. Tuhan berkati, Tuhan pakai hamba-Mu ini menjadi sarana kemuliaan Allah lewat program ini. Banyak jiwa boleh mengenal kebenaran firman Tuhan, boleh mendengar siapa Yesus, dan boleh mendapatkan pelajaran bagaimana kami harus mempersiapkan diri menanti kedatangan Yesus pada kali yang kedua.
Sempurnakanlah acara pada malam hari ini bagi hormat kemuliaan akan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur untuk berkat Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting maupun di Facebook yang mengikuti atau kembali menonton acara ini, saya percaya malam hari ini kita sudah diberkati. Sampai jumpa dalam program nanti malam jam 11.30 bersama saya Pastor Ali masih ada, masih hidup, masih bernafas dan masih ingin menjadi berkat selama SK-nya belum keluar dari sorga. Haleluya. Amin.